Salat subuh itu adalah di antara salat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Insyaallah. Dan gak tanggung-tanggung malaikatnya. Malaikat siang dan malam, artinya semua malaikat. Ya. Salat kita dicatat. Begitu Anda salat duha itu malaikat pun menyaksikan. Lihat. Ya. Tapi gak semua malaikat. Kan malaikat di pagi saja. Begitu Anda tahajud, malaikat malam saja. Masya Allah. Tapi saat Anda salat fajar, itu langsung bahasanya, bahasa Qur'annya menyebutkan, dipersaksikan, hadisnya merinci. Quran surah 17 ayat 78. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yang lain disebut salat, subuh khusus disebut dengan Quran. Saya ulang ya. Semua salat yang fardu yang lain, ya, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, itu disebut dengan salat. Aqimis salata. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili, namanya salat. Tapi ketika menyebutkan subuh, fajar, itu disebut dengan Quran. Wa Qur'anal fajri. Masya Allah. Artinya bukan hanya gerakannya, bukan cuma salatnya, setiap bacaannya itu dipersaksikan oleh malaikat. Setiap bacaannya. Ya. Di apapun yang Anda baca, termasuk doa kita pun dipersaksikan oleh malaikat. Bukankah sering saya sampaikan dalam salat ada 4 keadaan yang saat berdoa itu tidak akan ditolak doa kita kalau benar cara berdoanya. 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ini yang utama, belum tambahannya. Bukankah saat kita mulai takbir kita sudah berdoa? Iftitah itu ada 12 doa yang bisa kita bacakan. Al-Fatihah sudah berdoa, rukuk berdoa sampai selesainya. Nah, keutamaan salat fajar itu, perhatikan keterangan Rasulullah SAW. Al-Bukhari nomor hadis 137. Ada, bisa kita lihat di atas. Muslim nomor hadis 632. Saya bacakan hadisnya. Kita langsung, Anda boleh lihat. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajri. Wa tajtami'u, dan akan senantiasa berkumpul. Jadi ada ijtama'a, ada tajtami'u, itu berbeda. Kalau Nabi mengatakan ijtama'a, wajtama'at malaikatul laili misal, dan telah berkumpul, itu artinya cuma terjadi di masa Nabi saja. Sekarang nggak kumpul lagi. Ya. Kumpul di masa Nabi, begitu sekarang nggak mau kumpul lagi. Ah, bosanlah umatnya Muhammad banyak maksiatnya, sekarang nggak mau kumpul lah, kata malaikat misal. Ya. Itu kalau ijtama'a. Tapi kalau menggunakan huruf ta atau ya, tajtami, kalau muannas pakai ta, kalau mudzakkar pakai ya. Tajtami itu artinya setidaknya dalam bahasa Inggris punya 3 arti. Present, continuous, future. Dan akan selalu berkumpul. Setiap orang menunaikan salat subuh, malaikat akan selalu datang kumpul. Dan bahasa hebatnya bukan malak tapi malaika. Ada malakun, ada malaika. Ya. Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ini bukan malaikat, ini bukan manusia tapi seorang malaikat yang mulia. 1 disebut malak. Kalau banyak disebut malaika. Tolong bedakan ya, ada malakun, ada malaika. Kalau malak ini 1. Malakun 1 orang. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ya. Katakan Muhammad, ada 1 malaikat yang mengintai, tugasnya mencabut nyawa. Mengintai, diintai kita itu, hati-hati. Dijemput untuk pulang. Dijemput, awas ya, kita sedang menunggu jemputan, hati-hati. Pastikan saat dijemput dalam keadaan baik dan punya bekal. Informasi terkini, saya baca jurnal ya. Informasi terkini, setiap 1 detik itu lahir 3 orang manusia. Setiap 1 detik. 1 second lahir 3 orang. Berbanding dengan meninggal 1 orang. Jadi, 3 orang lahir, 1 orang meninggal. 3 lahir, 1 orang dijemput. Muter aja tuh kerjaan malaikat, muter diambil. Masya Allah. Saya waktu dari Bintara, kuning benderanya. Pulang ke PTM, kuning. Masya Allah, kemarin ke Aridha, setelah Jumatan, ditahan dulu. Rupanya ada yang dijemput lagi. Aridha tuh, informasinya itu di BSK di situ tuh. Ya. Maksud saya nggak tahu sekarang muter kemana malaikatnya, mungkin ke sini tuh. Tiap detik itu, pulang. Tinggal nunggu giliran. Dan sifatnya misteri, kapan saja bisa pulang, bisa diacak sifatnya. Ya. Jadi kakeknya masih sehat, cucunya yang pulang duluan. Bisa terjadi. Karena itu bertakwalah kepada Allah, siap-siap. Kata para ulama begini, kalau Anda ingin selalu baik, bayangkan saat akan berbuat salah, saat itu kita meninggal. Ya. Begitu Bapak mau tanda tangan proyek yang tidak jelas, sudah disodorkan di meja, sudah ada. Ya. Begitu mau tanda tangan gerakan pena, bayangkan saat tanda tangan meninggal. Ya. Begitu mau terima uang tidak jelas, walaupun cuma 10.000, ya, Masya Allah, sudah 10 tahun ke masjid sholat berjamaah, ikut ta'lim, dicatat oleh malaikat, dalam cuma 1 detik menerima, tak meninggal.
dicatat oleh malaikat, diumumkan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Si fulan sholat 10 tahun, ikut taklim 10 tahun, meninggal 1 detik sedang menerima suap. Meninggal dalam keadaan menerima suap, itu luar biasa. Ya. Siap-siap ya. Pastikan bekal pulang kita banyak ya. Siap, supaya enak pulangnya. Kalau pulang kan enak ya. Enak pulang itu. Ya, dari dulu begitu, kalimat bahasa Indonesia juga begitu. Sering saya ibaratkan, ilustrasikan. Ya. Maaf, waktu mudik kemarin pulang, senang tidak? Pulang ketemu keluarga, dapat makanan baru. Ya. Anak-anak sekalian, Pak Guru sekarang nggak bisa datang, kalian boleh pulang. Senang tidak? Senang, Masya Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, besok kita akan pulang menghadap Allah. Ya. Kan orang meninggal menghadap Allah, pulang ke rahmat Allah ya. Ya. Besok kita pulang menghadap Allah. Senang tidak? Tuh, lihat dari wajah udah kelihatan. Ya. Mau bilang senang takutnya besok. Gitu. Nggak bilang senang ya pulang juga ya. Pasti nih, hati-hati ya. Ini tugasnya malaikat maut. Ya, malaikat maut. Dan saya perlu tekankan karena ada cerita-cerita yang tidak tepat sampai kepada kita. Bahkan orang saking solehnya, zikirnya bagus, bisa menunda malaikat maut ya. Sedang zikir, khusyuk-khusyuknya datang malaikat maut. Ntar dulu saya mau selesaiin. Ya, selesai zikir baru cabut. Ya nggak bisa begitu. Ketentuan di Al-A'raf ayat 34, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Sudah, kalau sudah tiba ya pilihan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi kalau banyak namanya malaikat. Masya Allah. Pak, Bu, saat sholat subuh, biasanya safnya paling banyak berapa saf? Itu di tempat antum, tempat saya enggak. Misal, ya, misal. Tapi umumnya, kadang-kadang 1, 2, ya. Kadang imamnya masuk sendiri, tunggu, gitu kan? Qomat sendiri, sholat sendiri, pulang lagi sendirian ya. Dalam keadaan sendirian itu, kasat matanya kelihatannya nggak ada orang. Tapi bahasa hadisnya, itu malaikat sedang berkerumun. Saya datang bawa uang 1 miliar untuk saya kasih ke orang yang ada di masjid. Masya Allah. Kalau yang ada di masjid 20 orang, berarti masing-masing menerima berapa? Ya? 50 juta masing-masing. Kalau cuma ada 10 orang, menerimanya berapa? 100 juta. Kalau cuma seorang, dapatnya berapa? Berbahagialah imam masjid yang sendirian ke masjid, ada di masjid, itu semua keberkahan masjid diberikan untuk dia sendirian, yang lain nggak dapat. Ya. Maka yakinlah saat kita ke masjid itu, kata Nabi, wa tajtami'u malaika, malaikatnya banyak, bukan cuma 1, datang banyak. Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung, malaikatul lail yang tugas malam dengan malaikatul nahar yang tugas siang itu kumpul, mendekat kepadanya. Kalau malaikat sudah kumpul, Masya Allah, itu kemungkinan cuma 2. Kalau tidak mengaminkan doa, memohonkan istighfar kepada Allah, cuma 2. Makanya Anda rugi, kehilangan sholat subuh berjamaah, kehilangan sholat subuh, itu Masya Allah, Anda kehilangan istighfar yang disampaikan malaikat, plus permohonan doa untuk mengabulkan apa yang Anda sampaikan. Ya. Saya beri contoh begini, ini nyata ya, taklim pun, Anda ikut taklim sekarang, ya. Itu disebut oleh hadisnya, malaikat langsung mengikuti, membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Disebut di 3 kitab hadis utama. Di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2862, kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 219. Perhatikan kalimatnya, ini boleh Anda praktekkan ya, dan sering saya sampaikan. Wa innal malaikata, dan setiap penuntut ilmu mau berangkat sampai dia nanti pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya tadi sampaikan kalau malaikat sudah turun memberikan ridhonya, 1 di antara 2, mengaminkan doa. Ini saya mau cerita, saya tidak tahu ikhwah kita datang tidak ya hari ini. Hari Sabtu yang lalu, malam Sabtu tepatnya, kami undang untuk cerita. Ada di antara jemaah kita yang rajin ikut taklim, bergabung bersama kita semua. Masya Allah, satu kali saya menerangkan tentang manasik haji. Manasik haji. Kita beli miniatur Ka'bahnya di Masjid Al-Ihsan di PTM, kemudian kita lakukan taklim. Itu beliau saat tepat proses tawaf, latihan tawaf, sa'i, begitu melihat Ka'bah itu berdoa. Yang lainnya rekam, foto, lihat, catat, ini tidak. Beliau menangis, dalam tangisannya bermohon kepada Allah, dalam sepinya. Gak perlu orang tahu. Ya Allah, saya tidak tahu bisa haji atau tidak. Saya tidak punya tabungan, saya tidak punya materi dan sebagainya. Menangis, melihat seakan-akan saya ada di Ka'bah, minta kepada Allah. Ternyata itu sampai ke arsy itu. Masya Allah, sampai kepada Allah, diaminkan oleh malaikat. Pulang dari situ dibacakan ayat haji, dibacakan. Qadar Allah, seminggu sebelum ditutup pemberangkatan haji, itu tiba-tiba datang orang. Allah kirimkan pada seseorang, berangkat dia, itu disampaikan. Mana Pak paspornya katanya? Bapak haji sekarang, sepekan sebelumnya, dan haji plus.
plus seminggu sebelumnya. Itu cerita beliau ketemu ya sambil Masya Allah sepekan. Saya bilang kemana aja? Masya Allah, Ustaz saya kemarin haji katanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, itu minta saat diminta. Bayangkan Allah tiap waktu di subuh hari ya menggerakkan malaikat untuk menunggu siapa yang memohon, siapa yang ingin diampuni dosanya.